Selebrasi ketika gue pengen tahu cerita langsung dari lu. Selebrasi ketika lu pas pensiun, katanya sampai banyak mobil parkir. Pensi gue tuh agak dadakan sih. Jadi Agak dadakan. Satu dan lain hal lah. Pokoknya gue nggak bisa ngelanjutin tuh game. Terlepas permasalahan cheat atau apa ya. Emang tuh alasan nomor 2. Tapi nomor satunya memang ada hal yang bikin gue nggak memungkinkan main game lagi. Dan gue harus ngambil sikap saat itu. Gue spill aja. Jadi ekonomi sih. Jadi waktu itu keluarga gue lagi berat-berat ya. Dan gue memang harus jadi tulang punggung lah. Jadi tulang punggung, dan opsinya itu gue nggak siap karena saat itu gue masih kuliah kan. Jadi lu bayangin gue lagi enjoy hal yang biasa lu lah enjoy. Tiba-tiba dunia gue dibalik. Dan gue harus mikirin hajat hidup orang banyak. Jadi di situ gue memutuskan stop. Itu alasan pertama. Alasan kedua tuh cheat. Tadinya gue berpikir sambil kerja gue berusaha tetap main sebagai player aja. Gak usah sebagai artis. Walaupun udah benci dengan banyak cheat lah ya segala macam. Nah, tapi begitu gue lihat cheatnya makin sadis, yang udah ngerusak ekosistemnya ya di game. Jadi kayak menurut gue udah gak worth it. Dan waktu itu kan mulai ada game-game baru tuh. Mulai ada banyak game baru. Run online ya. Run online, Ghost online segala macam banyak. Jadi kita main udah mulai ke game lain. Game lainnya. Dan sempat balik RO. Sempat balik main. Terus alasan ketiga itu community sih. Community gue udah memutuskan stop. Udah era kita stop di sini aja. Anda bubar ya kita bubar gitu. Toh gue juga ada kerjaan ini ya. Ya udah mulai ngomongin alasan padahal sebelumnya punya waktu. Itu agak anjing sih. Tiba-tiba reasonnya muncul banyak semua. Jadi ya diputuskan pensiun agak dadakan. Itu gue ngerilis infonya sebenarnya ke Caesar Aprilius gue tahu tuh nickname. Nah, pertama kali gue nge-spill ke dia. Tapi gue nggak tahu ya kok bisa nyebar sampai race gue tahu. Jadi akhirnya pada DM segala macem. Pada ngechat lu langsung. Chat. Ada yang lewat DM, ada yang telepon. Bener nggak lu pensiun segala macem. Jadi ya gue iyain karena memang ya gue menceritakan apa adanya. Gak ada yang lu tutup-tutupin gengsian atau apa, enggak. Gue ngomong apa adanya, gue pensiun karena gue harus begini. Ini gue spill, jadi lu bener-bener baru orang yang gue spill tuh baru secara publik ya. Karena selama ini banyak yang nanya, gak pernah gue jawab. Gak pernah? Oh banyak yang udah jawab. Kenapa lu pensiun? Karena udah lewat juga kan, ngapain? Iya benar. Ya udah jadi. Tapi reasonnya orang-orang gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kan ngilang gitu aja kan, satu hari tak langsung ada lagi. Gak ada login lagi, gak ada apapun lagi. Lu gak jual equip, gak apa segala macem? Gue jual karakter. Oh lu jual karakter? Berarti ada tangan keduanya 666 Prince? Ada. Tapi beda dong, pasti esensi orang-orang ngelihat 666 Prince bukan lu lagi, beda dong. Karena rakyat nggak tahu waktu itu. Rakyat nggak tahu atau antara nggak tahu atau nggak terima gitu. Jadi gue nggak tahu konsepnya, tapi gue sempat dapat info dari teman-teman. Masih inget gak lu nominalnya? 666 Prince. Berapa price-nya ketika lu jual? Nggak nyampe 15. Nggak sampai 15 juta. Nggak nyampe 15. Tapi di saat itu ya. Ya di saat itu ya. UMR-nya berapa, Pak? Udah lumayan sih. Udah lumayan lah ya. Nutup lah 2 bulan 3 bulan makan tuh nutup. Terus pada saat orang-orang tahu, bangsa lu tahu lu pensi, mobil lu jajar tuh di rumah lu tuh. Oh, di hari itu. Di hari itu 1 kali 24 jam gua rilis. Ada yang datang tuh dari Tangerang. Gitu. Jadi jujur gua nggak tahu alamat gua, tahu dari mana gua. Gua nggak pernah nge-spill alamat gua kecuali ke 3 orang di RF Indo. Yang bener-bener nggak kenal di circle gua atau pernah komunikasi gimana, tapi ada 3 orang yang tahu. Yang pertama Robot Nov, Iben namanya. Sama Honda ada istrinya. Terus yang kedua itu suami istri main RF. Lady Robot sama Robot Nov. Jadi itu suami istri tahu, sampai ponakannya juga tahu alamat gua. Terus yang kedua itu Om Bram, Captain Jack, lo udah ketemu? Captain Jack. Dia tahu alamat gua. Terus yang ketiga ada namanya Parash. Parash ini aku cupu amat nicknya. Anjir, nicknya kayak gitu tuh. Nicknya aku cupu. Cupu amat. Lu gatel kan ngeliat gua aja ngeliat namanya lagi berseliweran di 213 gua chaos. Jadi gua pertama kali kenal sama dia gara-gara dia gua chaos. Gara-gara nickname-nya tuh? Iya. Aku cupu amat. Gue lagi jalan patroli, gue lihat ada aku cupu amat pakai armor ayam gitu. Gue
gua sapa. Ngapain bro? Patroli aja kakak, kata dia gitu. Terus kalau lu patroli kan nick lu kayak begitu, mana ada yang takut, gua gituin nggak? Nggak apa-apa kakak, yang penting usaha. Gua chaos. Hati. Gua bacot tuh. Terus DM gua lah, bro nggak boleh begitu. Padahal itu cuma satu simple keisengan aja sih, dan obviously gue say sorry dong. Emang dari kejadian itu gue say sorry. Terus nama lu gatel gitu, gue pengen pukul ya, tabok aja bawaan ya. Sayangnya satu race, chaos aja gitu. Jadi dari situ dia komplain, gue di lecture lah, diguruin. Jadi Arkon tuh nggak boleh gitu, harusnya banyak lah gue dikritik. Banyak. Sampai pada satu sisi gue ngerasa dia annoying. Tapi masukan dia itu mulai ke arah hal yang positif. Gitu. Jadi ngomongin follower gimana, terus dia berusaha ke Ether, saat itu bayar loh, ke Ether bayar ya. Dan duitnya tuh nggak mudah gitu, nyari buat tiket ke Ether tuh agak harus effort. Dia ke Ether, nyamperin para petani, meyakinin buat ikut war. Dia ke Ether, badannya di bawah nih, transfernya. Satu-satu ngomong ke petani. Iya. Ngomong-ngomong satu petani ikut war. Karena gue sering di DM sama dia, gue kurang lebih bisa ngebayangin dia nge-DM tuh orang kayak gimana gitu. Terus gitu. Turun pasukan petani. Turun. Ya nggak nyampe 100%, ya 50% turun. Turun tapi. Persuasifnya oke. Iya. Orasinya bisa tuh orang. Orasinya oke. Tapi kan esensinya gini. Gue gak kenal dia gitu. Dari awal pun gue gak tahu dia. Lu cuman ya udah lu relate satu bangsa, satu bangsa dan dia pernah gue chaos, that's it. Jadi nggak kenal. Tapi ternyata DM itu eskalasi. Jadi mulai nanya personal. Bro, lu umur berapa sih segala macam gitu. Tadi gue ngerasa agak-agak risih sih. Karena udah mulai nanya. Udah mulai personal, out of karakter ya, OC. Di era itu mungkin dia satu-satunya orang yang pertama kali menginisiasi ngopi tanpa ada perantara kenal. Jadi misalkan temen lu siapa lewat lu ngajak gua ngopi. Nah, itu kan beda ya? Beda. Ini bener-bener literally stranger ngajakin ngopi. Dan saat itu gua lagi bener-bener fokus pertahanin HR3. Nanti harus war. Gua bilang gua nggak bisa ngopi. Terus oh ya udah atur waktu nggak bisa juga. Akhirnya gua kesel, gua kasih alamat gua. Mending lo dateng, lo ngopi, gua war lo di situ. Dateng cuy. Lu kasih alamat? Gua kasih alamat. Datang dia? Datang. Dan sampai saat ini itu jadi partner bisnis gua. Wow. Sampai saat ini. Jadi partner bisnis lo. Namanya Parash. Dia keturunan India. Gua di luar ekspektasi gua bisa lanjut sampai detik ini. Maksudnya salah satu partner bisnis yang sampai detik ini nggak pernah sekalipun ngecewain gua. Gila. Wah ini cerita baru nih. Gokil. Namanya Parash. Sebenarnya ada satu lagi. Nicknya Gwenivar. Gwenivar. Namanya Casey. Itu juga gua count dari stranger, kenal, sampai jadi sahabat. Sampai gua mau bikin bar. Sampai lu mau bikin bar? Sama dia. Ini kejadiannya kayak baru 6 tahun. Tapi atas satu dan lain hal, putus tuh persahabatan. Putus. Tapi at the bottom of my heart, gue ngerasa dia tetap sahabat gue. Terlepas kejadian itu ya. Jadi gue nggak ada pusing. Tapi dia salah satu orang yang terlama di hidup gue. Ada tuh. Di masa-masa gue jatuh atau apa dia ada. Jadi ada 2 orang. Satu Parash, satu Casey. Nama asli ya? Nama asli. Jadi seindah itu. Gila ya? Di zaman itu seindah itu ya. Sampai jadi partner bisnis. Berarti dia salah satu, mungkin itu alamat lo disebar sama dia kali? Enggak. Dia gue tanya gitu, kok bisa sampai banyak. Jadi gue ngejawabin tadi. Iya bener, emang ada banyak mobil datang ke rumah lo di depan rumah gue saat itu, dan kondisinya gue memang lagi harus pergi gitu. Gue nggak bisa bilang kemana, tapi gue memang harus pergi. Gak balik lagi ke situ. Gitu. Jadi gue kaget gitu, ada banyak pak. Jadi itu di luar game ya. In game-nya selebrasi lu pensinya gimana? Kejadiannya cepet banget soalnya. Jadi gue nggak memberikan spare waktu untuk nggak ada speech, nggak ada apa, nggak ada. Jadi benar-benar kayak spontan aja semua. Jadi itu 3 bangsa. Semua punya cara masing-masing. Sampai ada yang ngundang gue ke Haram. Ke Istana Haram. Ada yang ngundang gue ke sana.
Jadi gue dalam satu malam tuh hampir nggak bisa tidur karena ada selebrasi banyak ini ya. Selebrasi dari berbagai macam community. Jadi ya kalau dari Akresia begitu selesai war, dan kalau nggak salah itu menang apa lose ya? Lose kayaknya. Selesai war lah ya, selesai war. Selesai war. Gua lagi teleport, udah berjejer tuh di merinding gua. Di apa namanya? Kan di atas nih, portal atas nih. Portal atas kan. Kan ada turunan tuh. Itu berjejer. Sampai ngereng-kerang, ada juga yang bangsat-bangsat itu kan suka nyampur-nyampur di tengah-tengah gitu. Udah dikasih tahu baris tapi tetap aja salto nggak jelas gitu. Jadi itu melingkar. Jadi itu melingkar sebanyak itu, dan gua saat itu pun jujur lu kaget dong. Gua nangis sih. Lu nangis? Gua nangis sih. Lu nangis? Saat itu pertama kali gua main game nangis itu. Itu. Satu bangsa lu berjejer. Nah, lu nggak tahu apa-apa dong. Nggak. Tiba-tiba lu teleport udah ini. Udah ada makro-makro putih belum? Kayak makro goodbye 66 prince atau apa? Iya, udah ada. Udah ada. Jadi udah punya template. Iya, udah punya template. Kebanyakan yang bikin gue nangis tuh gini. Apa namanya? Ada kata-kata jadi template di setiap jajaran tuh. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Jadi selama itu gue main RF belum pernah dan nggak terpikirkan sama gue ada yang menghargai waktu gue. Jadi itu kena banget gue. Kena. Itu gue gemeteran tuh ngeklik. Jadi kayak kalau Belato tadi kan kalau Kora lu diundang ke Hara sama Cece kayak tadi. Belato tuh udah di sete. Belato di sete. Udah jajarin bemo. Udah jajarin bemo. Lu keluar dia bemo udah ada tuh. Jadi pertamanya tuh rusuh bareng satu bangsa. Kereta laknat terakhir. Iya. Kereta laknat terakhir gue habis satu-satu gue puterin. Jadi gue bener-bener harus muter gitu. Iya. Karena banyak nama yang familiar, terus ngelewatin selama itu gue main game, nama-nama itu ada gitu. Dan gue hafal satu-satu. Oke. Sampai sekarang gue sebut pun bisa. Jadi sebanyak itu bangsa Akre gue hafal. Dia di mana tugasnya, terus dia biasa hangout di mana, hunting di mana, gue tahu. Jadi satu-satu gue say thank you, gue puterin. Dan pas gue bilang ya udah mau ngapain nih terakhir, semua kompak tuh kereta laknat. Kereta laknat tuh apa sih? Buat yang belum tahu lah kereta laknat. Kereta laknat tuh ini kan portal Akre ya, Bu? Portal Akre. Di Crackmine. Oke. Di Crackmine. Atau di Sete. Portal Akre saat lu spawn pertama kali, lu kan ada safety zone di Crackmine. Di bulet-buletnya ya? Pertama kali keluar kan di Crackmine itu kan safe. Jadi karena ini chip kita ini dikerumunin dua bangsa. Oke. Jadi nama kereta laknat itu terbentuk gara-gara lu nggak tahu lagi harus gimana biar bisa ngedefense chip lu. Jadi kita sedepresi itu. Satu bangsa ya depresinya. Ada yang udah sampai ya udah sih biarin aja udahlah udah stigma 3 lah biarin lah gitu. Udah pasrah aja gitu. Kita nggak give up gitu. Terus ya idenya tuh muncul gara-gara jadi gue punya teman-teman di RF itu brengsek deh. Jadi tiap gue lagi ngapain gitu ya, mau farming, mau apa, selalu ada yang klik follow. Oke. Oh, gue tahu nih. Selalu ada yang klik follow. Jadi tiap gue lagi hater nih, ngapain Nan? Jadi manggilnya bukan Prince ya, tapi Nan. Bener nama personal dipanggil. Mau farming lah, follow beberapa orang. Gitu. Ini ngapain sih anjing gitu, jadi kayak gue. Oh, jadi mode follow ini kereta laknat. Ya, dari situ akhirnya gue ngomong di race, daripada lu follow nggak jelas, mending lu pada follow gue pas war. Ya udah gitu. Tapi gimana caranya nih? Ya udah gue sambil jalan, klik. Jalan. Oke, orang ngikutin lu. Sampai gue lihat itu kayak udah banyak banget udah berjejer tuh. Itu momen pertama kali Akresia berhasil defense chipnya. Epic banget tuh pertama kali. Itu epic banget dong. Epic banget. Jadi semua mode follow lu tuh. Semua mode follow, satu bangsa. Ada yang gengsi ada. Tapi ngikutin dari samping. Tapi jadi tuh ngekliknya tuh nggak sembarang ngeklik. Jadi warrior dulu yang ngeklik. Warrior dulu. Baru habis itu strikernya ngeklik. Baru nanti spike-nya ikutin dari samping. Spike nggak boleh ngeklik gua. Spike nggak boleh ngikutin lu. Jadi spike itu selalu gua. Dan mereka nurut. Ada sih satu bangsat dua bangsat yang ngikutin tuh ada. Dan pasti mati. Kenapa lu nggak dengerin? Jadi gua kayak dari. Jadi warrior nih nempel lu ya. Warrior nempel semua. Warrior, striker juga ikut nempel. Jadi itu momen pertama kali Akresia berhasil defense sama nge-repel. Jadi ini chip, dua bangsa kita terjun, turunin kan lewat tanjakan di bawah nih. Turun ke bawah. Warrior langsung disebar. Jadi begitu gue bilang lepas.
lepas striker langsung cari posisi belakang. Saat itu komen gue selalu itu, gue ulang, atur. Belum ada X1, X2, X3 belum ada. Jadi saat itu cuma bilang warrior striker. Gue simplifikasi lah. Yeah. Warrior sebar cari yang empuk dulu. Jadi begitu gue nabrak chip, Dekpeng, buyar, mereka langsung pinpoint ke sana. Kan kalau chip kan di attack-nya kan kayak pasti dari bagian dia satu arah ya. Defaultnya gitu dulu. Jadi sampai sekarang. Jadi summoner ya atau apa namanya warlock itu selalu dari range hitnya di sini. Iya. Jadi gue tabrak ini bukan chipnya. Oke. Yang gue tabrak rata mereka. Rata bos. One push. Itu warrior doang, modal warrior doang udah mulai. Jadi banyak orang dulu yang main Akre tuh nggak paham sesakit itu karakter. Nggak ada yang karena mereka taunya begitu mau turun mati. Jadi kan nggak ngeh gitu. Kalau lagi rusuh sih emang oke. Gitu. Tapi pas lagi war kayak takut. Tapi begitu pakai kereta alamat ya kebukti gitu. Armornya juga masih cukup tapi bisa ngebunuh kok, dapat contribution. Apalagi striker kenyang banget. Wah, banget. Itu udah lagi numpuk kan di kompon langsung pasang siege semua. Dador udah. Koranya keripel. Dulu enak banget sih. Jadi setiap gua ngetik apa mereka nurut. Jadi komen lu nurut mereka semua. Kalau batu udah ke-push, arah bela tuh tekan. Jadi warrior langsung kayak bikin arus gitu ke kiri gitu. Itu udah nggak pakai kereta. Jadi mereka emang udah jalan didorong. Terus pesan gua cuma satu, pastiin maunya meleduk. Tanda bangsa lu main dong berarti? Main. Yang ini. Udah tuh strikernya tuh bawa-bawa. Spike-nya tuh udah pasti ya udah samping-samping. Kayaknya gue arkon pertama yang aktivasi spike di era gue ya. Soalnya kayak ini itu ya berarti ya. Spike-nya tuh bener-bener paling berguna di zaman gue tuh bener-bener kepake banget. Ada orang bilang spike itu job babu lah, job ini enggak. Spike itu penentu kemenangan di race. Menang. Itu support banget kan? Support banget. Bahkan kadang gue fungsiin, kan lo tahu kan, jadi Akresia tuh jobnya sebenarnya nggak cuma 3 itu. Betul. Kan? Ada Rangernya juga. Betul. Ada Dementor namanya. Dementor kepake loh. Gue punya pasukan jihad. Iya, meledak kan Dementor. Meledak semua. Tanpa destruct lo bisa meledak. Iya. Itu Dementor gue ada 45 orang. 45 orang. Dementor semua. Jobnya Dementor semua. Meledak. Rata. Epic banget. Sekarang gua nggak pernah ngeliat gitu. Rasain siapa ya? Oh, Joseph dulu kan kayak sesuatu yang wah ya. Untouchable. Matinya sama Dementor. Jadi dikeroyok 45 pakai kereta laknat Dementor. Meledak semua. Deng. Gua namanya kereta jihad dulu. Karena udah pasti mati. Itu rata. Wah, sakit. Jadi disitulah di era kereta itu barulah mulai kelihatan investor pokok-pokok tersayang. baru melek, baru dibiayain mereka gitu. Jadi tiba-tiba punya satu build yang powerful banget gitu ya. Gue gak ngerasa kancem sih, gue malah demen gitu kalau rame gitu. Oke, gila. Oke guys, kayaknya gitu aja ya. Tadi kita udah cukup nanya ya, jadi lumayan panjang juga. Oke, terakhir Mas Nanda. Pesan-pesannya buat yang masih main RF sekarang. Masih banyak nih. Server ada banyak, satu servernya 2.500. Pesan-pesan dari lo ini, dari seorang yang dianggap legend lah sama orang-orang itu. Agak lah ya. Enggak. Loh, dari banyaknya Nick, lo dibilang legend lo Mas Nanda. Nah gini. Gimana? Boleh. Pesan dan kesan untuk player nih. Yes. Ini player apa RF-nya? Player aja. Apa ya, lo hargain orang yang udah nge-spend waktu ya, bukan uang. Waktu untuk war. Kayak tadi gue sempat cerita, lo nggak tahu orang ngorbanin apa untuk main game. Betul. Lo nggak bisa bilang ya salah dia sendiri, nggak bisa. Betul. Karena dia ngebuang waktunya untuk main bareng sama lo. Jadi ya lo hargain aja gitu untuk itu. Tapi kalau kesan gue sayang banget sih RF gak bisa balik kayak dulu. Gak bisa ya? Sebenarnya bisa, andai big player-nya sepakat nyiptain satu ekosistem terstruktur. Terstruktur dan jelas profitnya dari mana. Tapi dibuat satu server yang benar-benar proper. Mungkin gue main.
Mungkin mau main kalau ada server seperti itu. Karena worth it kan berarti. Yes. Dimana lu nggak bisa beli apapun dan itu benar-benar dikontrol by environment-nya RF. Iya. Jadi besar harapan gua ada RF kayak gitu tanpa melihat item mall atau apa-apa. Jadi yang diinvest itu waktu. Konsistensi. Yes. Komitmen. Kayak RF zaman dulu aja. Kayak RF zaman dulu. Kalau sekarang kan nggak mungkin ya, terlalu banyak orang tajir. Iya. Dan gua bersyukur juga ternyata banyak orang yang memiliki rezeki lebih pengen bikin community. Kan bikin RF itu pengen bikin community loh. Bukan pengen dapat untung. Mudah-mudahan sebut salah. Iya. Kalau sepakatnya nyari untung ya kita akan berada di zona ini terus. Kita udah berapa tahun nih Dave, kenal ya? Oh, lama sih. Lama kan? Masih di zona ini. Masih di zona ini. Makanya jadi gue berharap ada mungkin lo bisa ngebentuk hal-hal kecil seperti tadi, ngobrol di 217. Itu nggak bisa. Nggak ada sekarang nggak ada. Di 117. Nggak ada, udah Discord aja udah. Pokoknya guild gue. Ada yang ngobrol sambil ngerusuh tiba-tiba mati. kayak lu goblok aja gitu. Oke. Gitulah. Tapi sejauh ini terlepas kesan tadi, kesan positifnya ada juga. Ada. Kalau nggak ada next generation RF, ya mungkin gua kenal Dimas, Ripon, Ibor, atau si Nama, gua nggak kenal Jojo, gua mungkin nggak akan kenal teman-teman. Jadi ada bersyukurnya juga. Dan salut dengan konsistensi mereka ngejaga community sampai per orang bisa bawa berapa. Kalau gua main MLM, gua udah menang banyak. Oke deh guys, kayak gitu aja ya. Kita udah berbincang-bincang ya. Udah lama juga nih dari tadi sama Mas Nanda. Thank you banget Mas Nanda. Banyak banget hari ini gua dapat ilmu baru juga ya. Semoga sehat terus Mas Nanda. Amin. Lancar semua bisnis dan lain-lainnya. Lu gila ya dari ngomongin live, ujung-ujungnya pasti RF. Gue pikir lu pure gitu sebagai teman anjing lah, ujung-ujungnya RF lagi. Tapi kan banyak. Gue emang kangen RF. Tapi kan banyak yang kita omongin. Kan nggak bisa masuk ini dong, nggak bisa. Jangan. Banyak. Oke guys, thank you semua. Thank you. Ya, thank you ya. Thank you ya. Thank you. Ya.